kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari
seribu hari di tempat lain. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kita dapat bertemu dalam ibadah online ini. Sebentar kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu mengucap syukur atas kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Kami boleh sama-sama beribadah di dalam ibadah online ini. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau saja kuasa Roh Kudus yang akan memimpin dalam ibadah online ini dan juga di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kiranya kehendak-Mu saja yang jadi ya Bapa. Dan kami semua mau menurut akan kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua. Terlebih juga hamba sendiri yang bertugas pada saat ini, kiranya kuasa Roh Kudus saja yang mengurapi dan memimpin hamba. Sehingga kami semua, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan firman Tuhan, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema firman Tuhan pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 adalah berjudul kesempatan. Kesempatan adalah suatu peluang, satu waktu yang bisa dipergunakan. Apakah kita akan mempergunakannya atau mengabaikannya? Bergantung dari masing-masing orang. Tapi kesempatan tidak datang dua kali, hanya satu kali. Maka sering orang menyesal karena kesempatan yang ada diabaikan, dan penyesalan selalu datang terlambat. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saat ini kita masih hidup, kita masih sehat dan kuat, kita diberi kehidupan dalam dunia ini, itu artinya Tuhan memberikan kesempatan dan waktu kepada kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan kesempatan kita hidup di dunia ini akan berakhir. Dalam masa-masa merebaknya COVID-19, betapa kita melihat ada banyak rekan-rekan yang kita kasihi, orang-orang yang meninggal dan berakhir hidupnya karena korban pemaparan virus corona. Dan masih ada banyak orang-orang yang dalam perawatan di rumah sakit dan orang dalam pemantauan. Sungguh, kita tidak pernah tahu dan saat ini tidak mengerti. Seizin Tuhan, semua terjadi di tengah kita. Tapi satu hal yang harus diingat, kalau hari-hari ini kita masih ada waktu dan kesempatan Tuhan berikan dalam hidup kita, pasti Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kesempatan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Ini merupakan suatu tanda tanya. Yang pertama, Tuhan memberikan kesempatan kita bertobat. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ayat-ayat ini memberitahukan dan mengingatkan
bahwa semua manusia adalah manusia berdosa, yang upahnya adalah maut. Tetapi anugerah dan kasih karunia Allah melalui Tuhan Yesus memberikan kita keselamatan dan hidup yang kekal pada waktu kita percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam hidup kita. Itulah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Masih ada orang yang tidak mengambil kesempatan yang baik ini untuk bertobat sampai akhir hidupnya. Dan upahnya kita sudah tahu, ya, yaitu kebinasaan kekal. Tuhan Yesus memberi contoh perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, yaitu di Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Kisah ini menceritakan ada seorang kaya, bukan saja dari pakaiannya, tapi juga dari kemewahan hidupnya, pesta di rumahnya setiap hari. Di dekat pintu rumahnya ada orang miskin, yaitu yang tubuhnya penuh dengan borok, yang bernama Lazarus. Ia memunguti remah-remah makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Hanya anjing yang datang menjilati boroknya sampai akhirnya ia mati. Lazarus dibawa oleh malaikat Tuhan ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, dikuburkan, dan dia menderita sengsara dalam alam maut. Dalam penderitaannya ia melihat Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Di sini kita melihat bahwa kekayaan tidak dapat menjamin keselamatan manusia. Dalam hidup orang kaya ini, pasti ia melihat Lazarus yang miskin, yang mengharapkan sisa makanannya, tapi ia tidak memperdulikannya. Maka mata rohaninya itu tertutup, si orang kaya ini, ya, karena ia tidak berbagi kepada Lazarus yang miskin. Ia mengabaikan kesempatan untuk bertobat dan berbuat baik. Baginya Tuhan itu adalah hartanya. Bukan berarti semua orang kaya akan merasa orang kaya akan masuk neraka, maksud saya, dan semua orang miskin masuk surga. Tetapi Lazarus ini ketika mati dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Tentu dalam hidupnya ia beriman kepada Tuhan. Bahkan ketika orang kaya ini berkata kepada Abraham, memohon belas kasihan supaya Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air untuk menyejukkan lidahnya karena kesakitan dan kepanasan dalam nyala api. Abraham berkata, tidak ada kemungkinan lagi karena terbentang jauh, ya, jurang yang sangat dalam yang tidak dapat diseberangi. Artinya kesempatan bertobat adalah ketika kita masih hidup di dunia ini. Ketika sudah mati, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Jadi sesungguhnya kita harus bersyukur kalau dalam kehidupan ini dapat mengalami pertobatan. Kesempatan yang diberikan Tuhan jangan disia-siakan untuk mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita adalah manusia berdosa yang membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup kita. Iman kita kepada Tuhan Yesus memberikan jaminan keselamatan hidup yang kekal. Yang kedua, kesempatan untuk hidup benar dan melakukan kehendak Tuhan. Setelah kita bertobat, maka selanjutnya hidup kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan.
Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi, "Kalau aku harus hidup dalam dunia ini, itu artinya aku harus belajar, bekerja, memberi buah." Paulus tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Setelah bertobat dan dipanggil Tuhan untuk melayani, ia bekerja untuk Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita orang berdosa, ini ketika kita beriman sudah dibenarkan, maka hidup kita selanjutnya haruslah menjadi orang benar di hadapan Tuhan, seperti apa yang dicontohkan oleh Rasul Paulus dalam hidupnya. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Roma 6 ayat 11 sampai 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus telah menanggung dosa manusia. Dan ketika kita percaya kepadanya, maka sekarang kita menjadi orang yang telah mati bagi dosa. Dan selanjutnya hidup kita ini sebagai miliknya Kristus. Hidup kita harus bagi Allah, melakukan kehendaknya, dan hidup dalam kebenaran, bukan lagi berbuat dosa. Kalau saudara membaca selanjutnya dikatakan supaya kita menyerahkan anggota tubuh kita ini kepada Allah untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat 18. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk hidup kita menjadi hamba kebenaran, bukan lagi hamba dosa. Karena Tuhan Yesus telah menebus dosa kita. Dengan demikian, diri kita juga harus tunduk dan melakukan kehendak-Nya, sehingga hidup kita berkenan di hadapan-Nya. Hidup kita menjadi terang bagi dunia ini yang gelap ini. Yang ketiga, kesempatan untuk memiliki hubungan yang intim dengan Allah atau akrab dengan Bapa. Tuhan punya rencana dan agenda dalam hidup kita. Oleh karena hidup kita harus sejalan dengan agendanya Tuhan. Oleh karena itu, setiap hari, setiap waktu, kita harus mempunyai hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga Bapa kita yang baik, melalui Yesus Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita menyebut Allah dengan Bapa. Ini adalah suatu tanda adanya relasi hubungan antara orang percaya dengan Tuhan sebagai Bapa, dan kita adalah anak-anak-Nya. Bagaimana kita mempunyai relasi dengan Bapa di surga? Supaya kita tahu kehendak-Nya atas hidup kita. Kita tidak akan tahu kehendak Tuhan kalau kita tidak pernah punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana rencana Allah akan terlaksana dalam hidup kita kalau kita tidak memiliki keakraban dengan Tuhan? Kita tidak dapat berkomunikasi. Kita dapat berkomunikasi dalam doa kita sebagai seorang anak dengan Bapa di surga. Karena melalui Tuhan Yesus, kita punya akses datang kepada Bapa di surga. Setiap saat dalam hidup kita, hari-hari ini,
karena ada virus corona dan semua orang mentaati perintah daripada mentaati pemerintah untuk diam di rumah, maka kita bisa memakai kesempatan ini untuk selalu datang kepadanya, ya, di dalam doa kita, dalam saat teduh kita, untuk kita tetap mempunyai hubungan dengan Tuhan. Seizin Tuhan, pandemi ini terjadi supaya orang yang terlalu sibuk dengan kegiatan, dan kadang bagi kita manusia tanpa sadar semua kegiatan itu menjadi berhala, ya, bagi manusia. Harta, kemewahan, ketenaran, ya, pekerjaan, hobi ataupun hiburan, makanan, jalan-jalan, dan lain sebagainya dapat menjadi berhala dalam hidup kita. Ya, kalau hal tersebut menjadi nomor satu dalam hidup kita ini, dan Tuhan disingkirkan, oh sungguh saat itu kita mengoreksi diri saat ini, ya. Kita masing-masing, Tuhan memberikan kesempatan. Jangan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan disia-siakan. Mari kita datang kepadanya setiap saat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, untuk berdoa dalam rumah tangga kita dan hidup pribadi kita. Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita. Ada dalam dunia ini, ya, Dia juga selalu berdoa, ya, di Markus 1 ayat 35. Ia pergi ke tempat sunyi untuk berdoa di sana. Ada banyak ayat Alkitab yang menyatakan Tuhan Yesus pergi berdoa. Ia telah memberikan teladan untuk saudara dan saya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau datang kepada Tuhan. Pada saat kita berdoa, itu adalah suatu sikap kerendahan hati kita, dan merasa diri kita ini manusia yang terbatas dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Manusia tidak berdaya, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari saat-saat ini kita memerlukan kesetiaan untuk berdoa, membangun relasi dengan akrab dengan Tuhan, baik untuk keperluan diri kita sendiri, dengan keluarga kita, untuk pekerjaan, untuk gereja kita, untuk pekerjaan Tuhan, untuk bangsa dan negara kita, ya, untuk dunia ini, dan untuk apa yang sedang terjadi saat-saat ini. Tuhan yang Maha Kuasa pasti akan menolong kita yang terbatas, ya saudaraku, dari semua kesulitan yang kita hadapi saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan sekalian, mari Tuhan memberikan kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita pakai dengan bijaksana, seperti yang dikatakan oleh pemazmur, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Hidup kita dalam dunia singkat dibandingkan dengan kekekalan. Oleh karena itu, biarlah kita memakai kesempatan yang Tuhan berikan selagi kita ada dalam dunia ini, dengan hidup berkenan
dan menyenangkan hatinya Tuhan. Bersyukurlah untuk anugerah Tuhan dalam hidup kita ketika dengan iman kita percaya dan bertobat, dan selanjutnya kita hidup harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, buah pertobatan apa yang sudah kita hasilkan selama ini? Kesimpulan yang pertama yaitu kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan dalam singkatnya hidup ini, kita pergunakan dengan bijaksana sesuai dengan kehendaknya, sehingga rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Yang kedua, kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan, mari kita bagikan. Mari kita bangun dengan hidup dekat dengan Tuhan melalui doa dan membaca firman Tuhan, supaya ada kekuatan dan ketenangan di dalam menjalani hidup hari-hari yang sulit yang kita hadapi saat-saat ini. Yang ketiga yaitu kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, jangan disia-siakan. Hasilkanlah buah pertobatan. Beritakanlah Injil Kristus supaya banyak orang menerima keselamatan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, terutama juga jemaat Hermon, Sinai, dan Philadelphia, setelah kita menikmati firman Tuhan dalam ibadah online ini, kita akan masuk di dalam doa dan juga doa berkat. Mari kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini. Kami boleh menikmati bersama-sama jemaat Hermon, Sinai, dan Philadelphia untuk ibadah online. Dan kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, kiranya boleh mendapatkan kekuatan yang baru di dalam kehidupannya, dan firman Tuhan boleh meneguhkan iman percaya kami, sehingga kami boleh teguh iman percaya kami ya Tuhan, saat kami boleh ada saat ini ya Tuhan, menghadapi berkecamuknya, merebahnya virus corona ini Bapa, sehingga kami hanya ada di rumah, tinggal di rumah. Kami boleh ya Tuhan menikmati berkat Tuhan lewat firman Tuhan yang telah disampaikan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dan mempergunakan kesempatan yang baik ini ya Tuhan, saat kami ada di rumah tangga kami masing-masing. Tuhan memberkati setiap usaha rumah tangga demi rumah tangga yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Anak cucu kami juga yang sekolah, yang studi, yang mungkin saat ini sedang belajar di rumah, Tuhan juga mereka boleh tinggal di rumah, tetap belajar. Dan juga kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan hikmat pimpinan bagi Bapak Presiden dan juga staf kabinetnya ya Tuhan, untuk mengatasi semua masalah yang terjadi di negara kami Indonesia ini ya Bapak, yang sedang terpapar virus corona ini. Tuhan, kiranya Engkau saja yang menghentikan, Engkau yang menyelesaikan tepat pada waktunya ya Tuhan, sehingga kami semua bangsa Indonesia boleh kembali hidup normal, boleh kembali bekerja dengan baik, dan kami juga yang beribadah dapat kembali beribadah di rumah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan orang-orang yang saat ini mungkin sedang dirawat di rumah sakit karena terpapar
virus corona. Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka, menjamah mereka ya Tuhan, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Kami juga berdoa untuk para medis yang ada di garda depan ya Tuhan. Kiranya Engkau saja yang melindungi mereka semua di dalam pelayanan mereka, merawat orang-orang yang sakit sehingga mereka tidak terpapar atau tertular oleh virus corona ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati segenap kehidupan kami masing-masing. Terpuji namamu ya Bapa. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selamanya. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita mendengarkan sebuah pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah.